Salah satu cerita yang paling erat kaitannya dengan Pangrango adalah legenda tentang Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Konon, setelah keruntuhan Pajajaran, Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya tidak benar-benar lenyap, melainkan melakukan moksa atau menghilang ke alam gaib. Menurut kepercayaan setempat, Gunung Pangrango adalah salah satu gerbang utama. Kemunculannya, baik dalam mimpi maupun penampakan langsung, sering dianggap sebagai pertanda atau pesan. Jika ia menampakkan diri dengan wajah ramah, itu pertanda baik. Sebaliknya, jika ia muncul dengan raut muka marah, itu bisa menjadi peringatan akan adanya bahaya atau pelanggaran. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke salah satu puncak paling megah di Jawa Barat, Gunung Pangrango. Tapi kita tidak akan mendaki secara fisik, melainkan mendaki lorong waktu untuk mengungkap sejarah dan mitos yang menyelimuti gunung yang luar biasa ini. Berbeda dari biasanya, kali ini kita akan fokus secara eksklusif pada Pangrango, memisahkannya dari saudaranya, Gunung Gede, untuk benar-benar memahami pesonanya yang unik. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan memulai petualangan yang penuh misteri. Gunung Pangrango, dengan ketinggian mencapai 3.019 meter di atas permukaan laut, berdiri kokoh sebagai puncak tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai. Puncaknya yang ikonik, dikenal sebagai Puncak Mandalawangi, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, termasuk para pujangga dan pendaki dari masa ke masa. Namun, sebelum kita membahas keindahannya, mari kita gali dulu asal-usul namanya. Ada beberapa teori menarik tentang nama Pangrango. Salah satu versi yang paling populer berasal dari bahasa Sunda kuno. Kata Pangrango diyakini merupakan gabungan dari dua kata, pang dan rango. Pang bisa diartikan sebagai tempat atau asal, sementara rango sering dikaitkan dengan sesuatu yang tinggi, mulia, atau agung. Jadi, Pangrango bisa diartikan sebagai tempat yang agung atau asal dari kemuliaan. Nama ini seolah mencerminkan status gunung ini sebagai salah satu atap Pasundan yang paling dihormati. Sejarah modern Gunung Pangrango tak bisa dilepaskan dari era kolonial Belanda dan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pada abad ke-19, para naturalis Eropa seperti Caspar Gorkar Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor, menjadikan kawasan Git Pangrango sebagai laboratorium alam raksasa. Mereka terpesona oleh keanekaragaman hayati yang luar biasa, mulai dari flora unik di dataran rendah hingga vegetasi subalpin di dekat puncak. Pangrango, dengan ekosistemnya yang lebih utuh dan liar dibandingkan Gede pada masa itu, menjadi surga bagi para peneliti. Dokumentasi mengenai pendakian pertama ke puncak Mandalawangi juga berasal dari periode ini. Para petualang dan ilmuwan Eropa berlomba-lomba menaklukkan puncaknya, tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk memetakan wilayah dan menginventarisasi kekayaan alamnya. Jejak-jejak sejarah ini masih bisa kita lihat hari ini dalam bentuk nama-nama Latin, tumbuhan, dan hewan yang ditemukan di sana. Gunung Pangrango pada dasarnya adalah saksi bisu dari lahirnya botani dan zoologi modern di Indonesia. Sekarang, mari kita beralih ke sisi yang lebih mistis. Di balik keindahan ilmiahnya, Gunung Pangrango menyimpan lapisan-lapisan mitos dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu cerita yang paling erat kaitannya dengan Pangrango adalah legenda tentang Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Konon, setelah keruntuhan Pajajaran, Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya tidak benar-benar lenyap, melainkan melakukan moksa atau menghilang ke alam gaib. Menurut kepercayaan setempat, Gunung Pangrango adalah salah satu gerbang utama menuju dimensi gaib Kerajaan Pajajaran. Puncaknya, Mandalawangi, dianggap sebagai tempat sakral di mana energi spiritual sangat kuat. Banyak yang percaya bahwa arwah para leluhur Sunda, termasuk Prabu Siliwangi, bersemayam di sekitar puncak ini. Inilah mengapa para pendaki sering diingatkan untuk selalu menjaga sopan santun, tidak berkata kasar, dan tidak merusak alam, sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni tak kasat mata di sana. Selain legenda Prabu Siliwangi, ada juga mitos tentang sosok Eyang Pangrango. Eyang Pangrango dipercaya sebagai salah satu lelembut atau danyang, yaitu roh penjaga yang menguasai seluruh kawasan gunung. Ia digambarkan sebagai sosok kakek tua bijaksana yang bertugas menjaga keseimbangan alam. Kemunculannya, baik dalam mimpi maupun penampakan langsung, sering dianggap sebagai pertanda atau pesan. Jika ia menampakkan diri dengan wajah ramah, itu pertanda baik. Sebaliknya, jika ia muncul dengan raut muka marah, itu bisa menjadi peringatan akan adanya bahaya atau pelanggaran yang dilakukan. Cerita-cerita dari para pendaki seringkali menambah aura mistis gunung ini. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar suara gamelan Sunda yang mengalun lembut di tengah keheningan malam,
padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ada pula yang melaporkan pengalaman tersesat sejenak, di mana jalur yang tadinya jelas tiba-tiba tampak membingungkan. Seolah-olah mereka sedang diajak berputar-putar oleh penunggu gaib, sebelum akhirnya menemukan jalan kembali. Fenomena ini oleh masyarakat lokal sering disebut sebagai di bawah jalan-jalan Lembah Mandalawangi. Sebuah padang Edelweiss abadi yang terletak tepat di bawah puncak, juga memiliki mitosnya sendiri. Tempat ini bukan hanya surga bagi para pecinta alam, tetapi juga dianggap sebagai taman para bidadari dan makhluk halus. Keindahannya yang surreal dan abadi sering dikaitkan dengan dunia lain. Ada sebuah pantangan yang sangat terkenal di sini. Dilarang memetik bunga Edelweiss. Selain karena alasan konservasi, masyarakat percaya bahwa memetik bunga abadi ini sama saja dengan mengganggu ketenangan para penghuni gaib dan bisa mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Kepercayaan ini begitu kuat sehingga mengakar dalam etika pendakian, menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman, dan berperilaku hormat bukan lagi sekadar aturan, tetapi sudah menjadi bagian dari ritual spiritual saat mengunjungi Gunung Pangrango. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang luar biasa, di mana mitos dan upaya konservasi berjalan beriringan, saling menguatkan satu sama lain. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah tentang kandang badak, shelter atau pos peristirahatan yang berada di antara Gunung Gede dan Pangrango. Meski namanya kandang badak, mitosnya justru sering dikaitkan dengan penampakan sosok harimau atau maung dalam bahasa Sunda. Harimau ini bukanlah harimau biasa, melainkan diyakini sebagai jelmaan dari para prajurit Pajajaran yang bertugas sebagai penjaga gerbang. Kemunculannya dianggap sebagai tanda bahwa para pendaki sedang diawasi. Jadi, Gunung Pangrango adalah sebuah entitas yang lengkap. Di satu sisi, ia adalah laboratorium alam yang tak ternilai, sumber ilmu pengetahuan yang telah berkontribusi besar bagi dunia. Di sisi lain, ia adalah sebuah panggung megah tempat mitos, legenda, dan spiritualitas Sunda kuno hidup dan dijaga hingga hari ini. Puncaknya, Mandalawangi adalah simbol dari dualisme ini, tempat di mana logika ilmiah bertemu dengan kepercayaan spiritual, di mana keindahan fisik bertemu dengan pesona metafisik. Mendaki Gunung Pangrango bukan sekadar aktivitas fisik menaklukkan ketinggian. Ini adalah sebuah ziarah, sebuah perjalanan untuk terhubung kembali dengan alam, sejarah, dan bahkan sisi spiritual diri kita sendiri. Setiap langkah di jalurnya adalah bisikan cerita dari masa lalu. Setiap hembusan angin di puncaknya adalah gema dari legenda yang tak pernah mati. Itulah sekelumit kisah dari sejarah dan mitos Gunung Pangrango yang agung. Tentu saja, masih banyak cerita lain yang tersembunyi di lereng-lerengnya, menunggu untuk kita temukan. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan menambah rasa hormat kita terhadap gunung yang luar biasa ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, gunung mana lagi yang sejarah dan mitosnya ingin kalian ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga alam dan tetaplah bertualang dengan bijak.